Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat dengan mata belas kasihan? Dimulai dengan Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada manusia. Itu adalah langkah awal Tuhan. Tanpa langkah awal Tuhan itu, maka segala sesuatu menjadi sia-sia. Dengan langkah Tuhan memberikan kasih karunia, maka orang-orang yang menerima kasih karunia itu akan mempunyai cara hidup yang berbeda. Seharusnya setiap kita yang menerima kasih karunia akan hidup, akan bergerak dengan belas kasihan. Kenapa? Karena kasih karunia itu di dalamnya belas kasihan. Kalau Tuhan memberi kasih karunia kepada kita, apakah kita bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain? Bisa nggak? Kalau Tuhan memberikan kasih karunia nih kepada kita bisa nggak memberikan kasih karunia kepada orang lain? Bisa nggak? Nggak bisa. Kasih karunia itu adalah bagian Tuhan kepada manusia. Tetapi manusia kepada manusia yang lainnya namanya bukan kasih karunia, tetapi belas kasihan. Jadi ketika kita memberikan belas kasihan kepada banyak orang, sebenarnya kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, kasih karunia yang kau beri dalam hidupku hari ini, aku berikan kepada orang lain. Ketika kita menerima kasih karunia dari Tuhan, maka bentuk yang keluar dari hidup kita harusnya belas kasihan. Nah, sebelum belas kasihan itu keluar dari hidup kita, poin yang pertama, ujung-ujungnya kekristenan itu cuma dua. Ujung-ujungnya, yaitu yang pertama adalah keikhlasan. Hidup tanpa keikhlasan itu sulit. Dan berjalan dengan keikhlasan itu juga sulit. Tetapi mana yang lebih sulit antara orang yang hidup dengan keikhlasan dan hidup tanpa keikhlasan? Jauh lebih sulit orang yang hidup tanpa keikhlasan. Ketika kasih karunia dalam hidup kita itu tumbuh, maka yang keluar dari hidup kita makin bertambah-tambah keikhlasan dalam diri kita kepada segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Cara pandang kita beda, cara melihat kita beda, cara bergerak kita beda, cara hidup kita beda. Kenapa? Karena keikhlasan itu yang membuat hati kita serba rela untuk menerima apapun yang terjadi. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu berada dalam desainnya Tuhan. Dan Tuhan mempunyai tujuan mempersiapkan setiap kita masuk dalam masa persiapan. Dan masa persiapan itu penting. Makin kuat hidup seseorang dalam kasih karunia Tuhan, makin besar persiapan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang yang gak kuat kasih karunia yang dia terima dari Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia yang besar, tapi dianya tidak mau menerima yang besar itu. Dia hidup, ya biasa hidup. Tapi sebenarnya kasih karunia dari Tuhan itu besar. Tetapi ada orang yang punya kasih karunia yang kuat dalam hidupnya. Kenapa? Karena kasih karunia yang ada dalam hidupnya, dia cengkram, dia pegang kuat-kuat, dan dia hidupi kasih karunia itu. Maka lihat, ada orang-orang yang punya kasih karunia yang kuat, mengalir dari hidupnya.